Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ridho Rahmadi, masih berbicara dalam kapasitas saya sebagai seorang dosen di bidang AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi jangan sampai Sirekap yang menjadi tulang punggung untuk input data hasil pemilu tersebut secara digital itu seperti black box atau kotak hitam, di mana kita tahu apa yang kita masukkan, yaitu scan dari C1, ya. Kemudian tapi kita tidak tahu proses di dalamnya, ya, dalam kotak tersebut, dan kita seperti dipaksa mau tidak mau kemudian menerima apapun yang keluar dari kotak hitam tersebut. Ini menurut saya akan sangat berbahaya karena ini menyangkut terkait hasil pemilu, ya. Jadi kita bisa jadikan, ya, Sirekap ini menjadi sebagian seperti white box, ya, atau istilah lain adalah glass box, ya. Ini seperti kotak yang putih, kotak kaca yang kita bisa lihat. Tentu tidak perlu sepenuhnya untuk alasan keamanan Sirekap sendiri, tapi sebagaimana kita usulkan kemarin, mohon KPU bisa mempublikasikan baris-baris program pada bagian yang krusial saja, yaitu bagian bagaimana hasil dari scan tersebut kemudian dipublikasikan atau ditampilkan. Nah, bagian itu saja ditunjukkan kepada publik, ya. Dan sekali lagi ini hal yang sangat wajar dalam dunia akademis, ya. Kita mempublikasikan source code atau setiap detail kode pemrograman dari aplikasi yang kita buat sehingga pengguna, ya, terlebih ini adalah untuk pemilu, bisa melihat dan mereview bersama. Barangkali ini ada kesalahan, barangkali ini ada yang bisa diimprovisasi, ditingkatkan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita mengusulkan agar KPU, ya, bisa mempublikasikan, ya, sebagian dari tubuh dari Sirekap tersebut, bagian dalamnya yang dimana tadi mempublikasikan hasil scan C1, sehingga kita bisa melihat di mana sih sebenarnya letak kesalahannya. Karena kita kemarin melihat, ya, banyak sekali ketidaksinkronan, ketidakcocokan hasil dari kalau bahasa dari KPU adalah konversi dari scan C1 kemudian yang ditampilkan di pemilu 2024.kpu.go.id. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita amati lebih jauh lagi, ya, dari review yang ada di Google Play, ya, di mana tempat aplikasi ini dipasang, memang banyak sekali masukan yang kalau saya simpulkan, termasuk dari sosial media, ya, itu nampaknya Sirekap ini belum melalui proses testing yang standar, ya, yang sesuai dengan standar akademis, standar bahkan harusnya standar industri, ya, karena ini kita tidak bisa main-main dengan proses pemilu, ya. Kita inginkan seluruh data yang masuk itu, ya, karena itu berkaitan dengan hasil pemilu, ya, berkaitan dengan masa depan Indonesia. Kita tidak mau kemudian ada proses-proses yang kemudian membuat outputnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita masukkan, nah, gitu. Jadi ini sangat disayangkan, ya, tapi ini sudah terjadi. Maka dari itu saya ada usulan, ya. Yang pertama, usulannya adalah kita hentikan, ya, KPU hentikan untuk menampilkan hasil dari Sirekap ini di website pemilu 2024.kpu itu, ya. Yang bisa kita lakukan menurut saya, ini usulan, upload segera scan C1 tersebut, karena sampai hari ini hari kelima, berarti, ya, hari keempat, hari kelima, saya tadi masih mendapat berdiskusi dengan tim, ada beberapa, masih ada banyak, ya, C1 yang belum diupload, ya. Padahal kalau melihat dari PKPU itu arahannya bahwa ini harus segera dilaporkan C1 tersebut, dan begitu intinya. Nah, ini masih sampai hari ini, sudah hari keempat, hari kelima, masih banyak C1 yang belum diunggah ke
pemilu 2024.kpu tadi. Jadi menurut saya segera unggah hasil C1 ya, tapi tidak usah diumumkan hasil konversi Sirekap tadi. Lalu yang kedua, ini mungkin satu kenyataan yang agak pahit ya, tapi saya tidak melihat jalan lain, yaitu menghitung manual dari scan C1 yang sudah ada tadi, dihitung manual. Artinya ada orang ya nanti dari KPU ya, itu kemudian melihat berapa dan kemudian dimasukkan secara manual di website pemilu 2024.kpu tadi, sehingga yang dimasukkan bukan lagi hasil konversi Sirekap tadi yang masih banyak melakukan kesalahan, tapi dari manusia tadi ya, hasil dari konversi manusia ya, yang harapannya tentu ada tim besar ya, tidak mungkin tim kecil, tim besar, sehingga nanti errornya itu dapat ditekan sekecil mungkin. Kemudian di pemilu 2024 bisa ditambahkan tombol juga, fitur ya, bagaimana nanti kalau masyarakat melihat yang ada di tabel rekapitulasi itu berbeda dengan scan C1 yang di-upload itu. Kalau berbeda, maka bisa ada tombol laporkan, sehingga nanti KPU mendapatkan alarm, oh di bagian ini, TPS ini, di satu tempat itu ada kesalahan, sehingga bisa dicek ulang, diperbaiki. Jadi ini sebuah usulan, ya harapannya bisa memperbaiki situasi yang sekarang memang sedang berjalan, tapi juga kita tahu bahwa kita menghadapi permasalahan yang jangan kita biarkan berlarut-larut, karena tidak membayangkan, saya pribadi dan saya yakin juga orang banyak, kalau ini dibiarkan saja prosesnya, hasil konversi Sirekap tadi yang tidak sinkron, kemudian dijadikan patokan masyarakat umum bahwa ini benar atau salah, ya, walaupun bisa nanti dibenarkan di pleno tingkat kecamatan, tapi bayangkan kita punya, kalau tidak salah sampai 7.000 kecamatan, ya ini apakah akan bisa dilakukan secara efektif ya. Jadi ya semoga ini usulan bisa dipertimbangkan ya, untuk menjadi alternatif solusi di situasi yang agak kritikal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.